Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyadi Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang implementasi sistem merit dalam reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pencapaian good governance membutuhkan reformasi administrasi publik dalam peningkatan kinerja aparat pelayanan publik yang sesuai kompetensi. Tuntutan ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang profesional, berintegritas, dan netral sejatinya telah dimulai sejak kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah dasar hukum yang dengan tegas mengamanatkan bahwa instansi pemerintah harus menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Namun, pada kenyataannya, penerapan sistem merit di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang harus dibenahi oleh pemerintah, tidak terkecuali oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berbagai praktek yang mencerminkan ketidaksiapan penerapan sistem merit dalam hal buruknya mutu pelayanan dan kinerja aparat negara, sistem pembayaran gaji yang tidak memadai seringkali membuat pegawai bekerja tidak optimal dan memicu terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, sangat penting bagi instansi pemerintah untuk membenahi manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan kebijakan sistem merit dimulai dari tahap awal perekrutan, penempatan aparat negara yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah ialah mengenai bagaimana implementasi sistem merit pada birokrasi di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metodologi pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penulisan paper ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi ini dilakukan penulis dengan membaca dan mengumpulkan data dan informasi dari artikel-artikel penunjang pada jurnal, makalah, peraturan pemerintah, dan penelusur internet untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan permasalahan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui pengembangan sistem merit bagi aparatur sipil negara pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis adalah untuk menambah hasanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk mengulas lebih jauh tentang implementasi sistem merit pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Juga untuk memberikan pemahaman ilmu yang berkaitan dengan pelatihan dasar CPNS pada agenda 3 mengenai manajemen ASN. Manfaat praktis memberikan solusi bagi institusi yang sudah menerapkan sistem merit dalam birokrasi pemerintah agar tercipta kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Berikutnya pembahasan. Kerangka dasar teori. Menurut Hasan Basri tahun 2017, merit system adalah suatu kebijakan yang menggabungkan dengan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Poin penting yang terdapat dalam aktivitas pokok manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Penerapan sistem merit ini pula berkaitan dengan kesejahteraan aparatur yang meliputi jaminan sosial, gaji pegawai, serta fasilitas yang digunakan untuk menunjang kehidupan aparatur itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkaitan dengan implementasi sistem merit sebagai berikut. Yang pertama, banyak satuan atau unit kerja yang kekurangan pejabat fungsional umum atau pelaksana, sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan lancar dan optimal. Kedua, keterbatasan karir PNS dibanding dengan jabatan struktural yang ada, sehingga belum semua jabatan dapat diisi oleh pejabat yang berkompeten. Ketiga, distribusi PNS belum merata di satuan atau unit kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, penerapan penanganan pelanggaran disiplin PNS sulit dilakukan secara objektif dan konsisten. Kelima,
penilaian prestasi kerja PNS belum objektif, sehingga tidak mampu mendorong pegawai untuk berprestasi dalam melaksanakan tugas. Keenam, kurangnya komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan. Ketujuh, kurangnya aparatur yang sesuai dengan kompetensi pada instansi-instansi tertentu. Kedelapan, belum meratanya kesejahteraan PNS dibandingkan dengan daerah tetangga. Dan yang kesembilan, kurangnya transparansi dalam promosi jabatan PNS. Prioritas pembenahan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjalankan sistem merit yang baik dalam manajemen ASN ialah dengan: pertama, melakukan distribusi pegawai secara merata sesuai beban kerja dan kompetensinya. Kedua, evaluasi struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK instansi daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia. Ketiga, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal. Keempat, pemberian sanksi yang konsisten bagi PNS yang melanggar peraturan dan disiplin pegawai. Kelima, penerapan penilaian prestasi kinerja dan pemberian penghargaan yang objektif guna mendorong peningkatan kinerja pegawai. Keenam, pemberian tunjangan kinerja pegawai yang memadai agar meningkatkan kesejahteraan pegawai. Ketujuh, peningkatan komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya agar bisa dijadikan role model yang baik. Kedelapan, peningkatan keterbukaan informasi publik dalam promosi dan mutasi pegawai untuk mendukung akuntabilitas kinerja. Dan yang terakhir, peningkatan kompetensi SDM yang sesuai dengan tupoksi. Terakhir, kesimpulan. Penerapan sistem merit di instansi pemerintah sudah merupakan sesuatu yang urgent sebagai upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional guna mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang efektif dan efisien, serta melayani. Perubahan yang cepat secara global harus diantisipasi oleh pemerintah dengan membangun human capital di sektor pemerintahan agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Hasil pembahasan pada penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sistem merit diterapkan dengan semestinya. Berbagai upaya masih perlu dilakukan. Namun, pemerintah kabupaten dihadapkan pada keterbatasan dana dan pengalaman dalam mengembangkan sistem merit. Komitmen yang tinggi dari kepala daerah sangat diperlukan dalam mewujudkan manajemen ASN yang berbasis merit. Demikian presentasi saya mengenai implementasi sistem merit dalam reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.